Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kembali berjumpa bersama saya Pastor Melki Rarung dalam program Suara Kebenaran melalui renungan harian santapan rohani hari ini. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua terus menikmati berkat kasih dan anugerah Tuhan, sehingga kita boleh ada sampai saat ini, dan kita pun diberikan kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan melalui firman Tuhan. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita sama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat hidup kami, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan yang terus menyertai, menjaga, memelihara, dan memberkati hidup kami, memperkenankan kami boleh ada sampai saat ini. Bapa yang baik, sebelum kami akan menjalani setiap aktivitas hidup kami di sepanjang hari ini, kami sama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu yang menjadi terang bagi jalan kami dan pelita bagi kaki kami. Firman-Mu yang akan menuntun kehidupan kami. Biar kiranya Roh Kudus yang terus bersama-sama dengan kami, Roh Kudus yang akan membawa kami masuk ke dalam seluruh kebenaran firman-Mu, agar kami mengerti, memahami setiap maksud, rencana, dan kehendak Allah lewat firman. Pakai hamba-Mu ini ya Tuhan, biar kiranya hikmat, marifat, surgawi, otoritas, dan wibawa Allah bersama-sama hamba-Mu untuk menyampaikan kehendak isi hati Tuhan. Juga para pendengar, tuntun dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar menikmati berkat Tuhan melalui firman Tuhan hari ini. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami berdoa bersyukur di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan terambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang keempat. Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkaulah seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan, tema renungan harian santapan rohani hari ini, penyembahan yang sejati. Berbicara mengenai penyembahan yang sejati, memang kita memiliki pengertian dan pemahaman yang belum tentu sama. Tetapi satu hal yang pasti, penyembahan merupakan bagian penting yang harus ada di dalam kehidupan kita dalam kekristenan. Sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, kita harus menjadi penyembah-penyembah yang benar atau hidup dalam penyembahan sejati. Bagaimana kita bisa memiliki sebuah pemahaman, pengertian yang sama mengenai penyembahan yang sejati? Melalui pembacaan firman Tuhan, pembicaraan antara Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria di satu tempat, Yesus jelas mengatakan bahwa penyembahan
atau penyembahan yang sejati itu haruslah menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, kita melihat kenapa Yesus mengatakan harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ayat 24 jelas mengatakan alasan kenapa kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Karena Allah itu adalah roh. Sifat dasar dari Allah yang adalah roh, Dia Allah yang maha hadir, yang tidak terikat dengan ruang dan waktu. Kemudian Allah itu maha kuasa, yang tidak dapat dibatasi oleh apapun karena kemahakuasaannya. Kemudian Dia juga Allah yang maha tahu. Dia tahu sampai kedalaman dasar hati kita. Karena berbicara mengenai penyembahan, seringkali orang melihat penyembahan itu hanya ada ketika kita ada dalam perkumpulan atau persekutuan ibadah. Kemudian ketika kita menaikkan nyanyian, pujian, dan mimpin pujian mengatakan mari kita menyembah Tuhan. Atau juga orang datang berkumpul dengan tema ibadah, praise and worship, pujian dan penyembahan. Dan kita beranggapan ketika kita ada di tempat itu bahwa kita sudah menyembah Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan, kita melihat bahwa penyembahan yang sejati pada dasarnya atau tidak hanya sekedar ketika kita ada dalam perkumpulan, pertemuan, persekutuan ibadah tersebut, tetapi kita melihat bahwa penyembahan yang sejati itu ketika kita menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Yang pertama, kenapa menyembah Dia di dalam roh? Kita sudah melihat apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-24. Allah adalah roh, dan manusia pun diciptakan Allah memiliki unsur yang mungkin sudah sering kita dengar, bahwa manusia pada hakikatnya di dalam dirinya itu terdiri dari 3 unsur, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Di dalam tubuh manusia terdapat roh. Nah, roh inilah yang ditempatkan Allah ketika Allah menciptakan manusia di Taman Eden. Ketika Dia menghembuskan nafasnya, Dia menempatkan rohnya di dalam diri manusia. Roh inilah yang memiliki frekuensi yang sama dengan roh Allah. Kenapa saya katakan demikian? Karena itu manusia diciptakan seharusnya adalah untuk menyembah Allah. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, ada unsur yang mati, yang tidak dapat berbuat apa-apa di dalam tubuh manusia, yaitu roh, yang sering juga kita katakan rohaninya mati. Ketika Yesus datang, Dia menjadi juru selamat. Dia membebaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Dan menurut firman Tuhan mengatakan ketika kita menerima dan percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita mendapatkan kehidupan yang baru. Kita dilahirkan kembali. Maka roh kitalah itu yang dibangkitkan, dilahirkan kembali untuk memiliki peran penting di dalam kehidupan kekristenan kita. Nah, peran inilah yang sangat kita butuhkan untuk kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan atau menjadi pribadi-pribadi sebagai penyembah-penyembah yang benar, penyembahan yang sejati di hadapan Tuhan. Kita menyembah di dalam roh yang tidak terikat dengan ruang dan waktu, bahkan dengan aktivitas yang seringkali kita katakan bahwa menyembah Tuhan itu haruslah berlutut. Memang
Penyembahan dari bahasa aslinya, baik bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani penulisan Alkitab. Salah satu pengertiannya adalah bersujud. Tetapi ketika kita melihat aktivitas orang atau bersujud itu, ada hal penting di balik ketika seseorang bersujud, di mana dari dasar hatinya atau dari dalam hatinya dia bersujud karena rasa hormat kepada pribadi orang yang menerima sujud dan penyembahan itu. Hendaklah itulah yang kita lakukan, karena dorongan dari roh di dalam diri kita yang telah menerima karya yang ajaib, indah dan luar biasa, kasih karunia dari Tuhan melalui Yesus Kristus yang rela datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, menggantikan kita yang seharusnya mati di atas kayu salib karena dosa-dosa kita. Tetapi itu Yesus lakukan untuk menyelamatkan kita, bahkan untuk memberikan kehidupan kekal bagi kita, memiliki hubungan yang intim bersama dengan Bapa. Karena itu lewat apa yang Tuhan anugerahkan bagi kita, hendaklah kita memiliki rasa kagum dan hormat, atau dalam bahasa Alkitab dikatakan hidup takut akan Tuhan, hidup menghormati Tuhan, dimulai dari hati kita. Inilah penyembahan yang sejati yang pertama, menyembah di dalam roh. Ada juga yang mengatakan bahwa menyembah di dalam roh, menyembah di dalam tuntunan Roh Kudus. Ini tidak sepenuhnya atau kita bisa saja menerima pernyataan dan pandangan ini. Tetapi ketika kita melihat dalam pembacaan firman Tuhan, menyembah di dalam roh, itu hurufnya menggunakan huruf kecil, bukan huruf kapital. Berarti lebih tepatnya menyembah di dalam roh kita kepada Allah yang adalah roh. Sehingga dimanapun kita berada, kita bisa menyembah Tuhan, karena tidak terikat dengan ruang dan waktu. Kemudian harus menyembah Dia di dalam kebenaran. Kenapa harus menyembah Allah di dalam kebenaran? Bisa saja ada orang yang menyembah Allah, pertama itu tidak menyembah di dalam kebenaran karena objek yang menerima penyembahan itu, atau penyembahan itu diarahkan kepada pribadi yang tidak benar atau tidak tepat, atau sesungguhnya penyembahan itu salah karena tujuan pusat penyembahannya itu tidak tepat, tidak benar, salah. Sehingga hal yang harus kita perhatikan dan kita lihat, penyembahan yang sejati adalah penyembahan yang diarahkan, yang ditujukan, pusatnya hanyalah kepada Allah, kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, penyembahan yang kita lakukan selama ini kita bisa evaluasi, kita renungkan apakah sungguh-sungguh kepada Allah, kepada Tuhan. Karena bukankah seringkali ketika kita menaikkan nyanyian, pujian, penyembahan, seringkali hanya untuk memenuhi keinginan diri kita sendiri, karena kita suka memuji, kita suka bernyanyi, kita suka menaikkan pujian dan penyembahan tanpa kita memikirkan apakah itu benar-benar dan sungguh-sungguh kita arahkan dan tujukan kepada Tuhan, dan apakah sungguh-sungguh itu membuat Tuhan itu senang, tersenyum dan menikmati pujian penyembahan kita. Karena Yesus pernah mengatakan bahwa sia-sialah mereka, mulut mereka memuji, menyembah Tuhan, padahal hati mereka jauh daripada Tuhan. Sehingga penyembahan yang benar, penyembahan yang sejati itu juga
harusnya sungguh-sungguh ditujukan kepada Tuhan dan dari dasar hati, karena memang sungguh-sungguh mau menyembah Tuhan. Selain pusat atau objek yang menerima penyembahan itu harus benar, kita juga harus melihat faktor apakah penyembahan yang kita lakukan itu benar melalui dasar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita bisa melihat dari firman Tuhan bagaimana penyembahan yang sejati itu kita sungguh-sungguh menyembah dalam kebenaran? Kita lihat firman Tuhan Yesus katakan bahwa kita harus mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang melakukan semua perintah-perintah Tuhan. Kita tentu pasti akan mengatakan, tidak ada manusia, tidak ada orang Kristen yang sanggup dan mampu untuk melakukan semua perintah-perintah Tuhan. Itu bisa benar dan bisa juga kurang tepat. Kenapa? Karena tidak mungkin Yesus meminta kita untuk mengasihi Tuhan dan melakukan perintah-perintah Tuhan kalau Dia membiarkan kita sendirian tanpa ada pertolongan, tanpa ada bantuan dari Tuhan. Yesus mengatakan jelas, Dia mengirimkan seorang penolong yang lain yang akan terus menyertai dan bersama-sama dengan kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Roh Kudus akan memampukan kita untuk menyembah Tuhan dengan benar. Roh Kudus akan menolong kita menjadi penyembah yang sejati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, biar kiranya kita memiliki sebuah usaha untuk sungguh-sungguh mau selalu menyembah Tuhan dimanapun kita berada dan pergi. Karena penyembahan yang sejati tidak terikat dengan ruang dan waktu. Penyembahan yang sejati kita menyembah di dalam roh. Dan penyembahan yang sejati itu kita menyembah di dalam kebenaran. Kebenaran standarnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Sehingga penyembahan yang sejati seharusnya kita melakukan itu sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Dari Yohanes pasal yang keempat yang kita baca, Yesus jelas mengatakan bahwa Dia melakukan kehendak Bapa, melakukan apa yang Bapa inginkan di dalam pribadi atau kehidupan Tuhan Yesus ketika Dia datang ke dalam dunia ini. Dan hendaknya, ayat yang ke-34 firman Tuhan katakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Biar kiranya kita juga mau meneladani apa yang dikatakan, diajarkan, dan dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita menjadi penyembah-penyembah yang sejati, yang melakukan kehendak Bapa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita lihat, kita perhatikan kehidupan kita selama kita mengiring melayani Tuhan. Apakah kita sudah sungguh-sungguh, sudah benar-benar menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran? Itu kita bisa jawab sendiri terhadap diri kita sendiri. Tapi melalui renungan harian santapan rohani hari ini, kembali datang mengingatkan dan mengajarkan kita bahwa penyembahan yang sejati itu menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Tidak hanya sekedar di dalam ruangan ibadah, dalam persekutuan ibadah, tetapi dimanapun kita berada dan pergi, apapun aktivitas hidup kita, kiranya kita mau jadikan sebagai penyembahan kita di hadapan Tuhan. Agar seluruh aktivitas hidup kita biar kiranya menjadi nyanyian yang manis kedengaran di hadapan Tuhan. Seperti nyanyian yang sering kita nyanyikan. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Itulah penyembahan
yang sejati. Tuhan mendengar nyanyian hidup kita setiap saat dan waktu yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita akan bersyukur berdoa atas renungan harian santapan rohani yang kita dengar. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur berterima kasih melalui renungan harian santapan rohani hari ini. Tuhan kembali mengingatkan dan mengajarkan kami arti dan kebenaran yang luar biasa mengenai penyembahan yang sejati, penyembahan yang benar. Kami harus menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran, dimanapun kami berada dan pergi dalam segala aktivitas hidup kami. Biar kiranya menjadi penyembahan di hadapan Tuhan. Dan penyembahan yang sejati, penyembahan yang benar, itu karena dasar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang standar hidup dan standar kebenaran itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Biar kiranya melalui firman Tuhan yang kami terima ini, kembali mau mendorong, mau mengajak kami untuk kami sungguh-sungguh menjadi penyembah-penyembah yang benar. Penyembahan yang sejati yang kami persembahkan kepada Tuhan. Agar seluruh hidup kami boleh selalu menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Tuhan berkenan atas hidup kami. Kami percaya kami terus akan menikmati kasih dan anugerah kemurahan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan firman Tuhan yang kami terima dan kami dengar hari ini. Roh Kudus yang menolong dan memampukan kami untuk kami mengaplikasikan, untuk kami melakukan dalam segala aktivitas hidup kami dimanapun kami berada dan pergi. Kami sungguh-sungguh menjadi penyembah-penyembah yang sejati. Terpujilah namamu ya Tuhan. Tolong kami di sepanjang hari dalam segala aktivitas hidup, kegiatan kerja, perjalanan dan pelayanan kami. Mohon kepadamu ya Tuhan, Tuhan terus sertai, jaga pelihara, lindungi dengan kekuatan kuasa kasih-Mu, bentengi pagari dengan pasukan malaikat surga-Mu. Dan Tuhan yang tolong campur tangan memberkati apapun yang kami lakukan, kami kerjakan. Berkati dengan berkat keberhasilan, kesuksesan, dengan berkat-berkat kesehatan, kekuatan, dengan berkat kesembuhan, dengan berkat pemulihan, dengan berkat kemenangan. Dan biar kiranya berkat-berkat rohani akan terus tercurah di dalam hidup kami, agar iman percaya kami makin kuat, makin teguh di dalam Tuhan. Dan kami mau selalu persembahkan hidup kami hanya untuk Tuhan, untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Dan Tuhan pakai kehidupan kami untuk menjadi saluran berkat dan menjadi saksi dimanapun kami berada dan pergi, mendapatkan untuk memberkati banyak orang dan memenangkan jiwa-jiwa baru untuk mereka datang menerima dan percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kami sama-sama bersyukur, bersuka cita, memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpuji-pujilah namamu. Kami berdoa bersyukur di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat hidup kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jangan lupa dukung terus channel saluran YouTube Suara Kebenaran ini dengan cara mensubscribe. Jangan lupa juga untuk bagikan agar semakin banyak orang diberkati Tuhan. Juga jangan lupa untuk like, suka, dan berkomentar di kolom komentar. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.